Shalom anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk dalam pelajaran 9. Tuhan, selamatkanlah kami. Untuk bahan Alkitab pelajaran kita hari ini terdapat dalam kitab Markus 4 ayat 35-41. Suatu hari Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Ia menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Lalu orang banyak itu pulang, dan Yesus merasa letih. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari kita mendayung ke seberang danau." Danau Galilea terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Angin selalu bertiup ke daerah-daerah di sekitar danau, sehingga kadang-kadang menyebabkan badai yang cukup hebat. Para murid naik ke perahu kecil bersama Yesus. Mereka mengambil dayung lalu mulai mengayuh. Yesus berbaring lalu ia tertidur. Namun tidak lama kemudian, ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Makin lama tiupannya makin kencang. Ombak besar mulai menyembur dalam perahu. Perahu itu diombang-ambingkan ombak. Badai mengamuk begitu sangat hebat. Para murid sangat ketakutan. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka menghabiskan hidupnya dengan memancing di danau yang besar ini. Namun, ketika badai menerjang, mereka juga diliputi rasa takut dan panik. Perahu itu hampir penuh dengan air, dan mereka tidak dapat mendayung lagi. Tetapi Yesus tertidur lelap. Murid-murid berkata satu sama yang lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air. Kita semua akan tenggelam." Akhirnya dengan berat hati mereka membangunkan Yesus. Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihatlah badai itu." Yesus membuka matanya. Ia melihat ombak besar. Ia mendengar angin menderu. Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin bertiup kencang dan ombak sangat besar. Yesus memandang ombak yang mengamuk itu. Kemudian ia memerintahkan angin berhenti bertiup. Dan ia memerintahkan ombak untuk diam. Seketika angin pun segera berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Murid-murid saling berpandangan. Mereka berbisik satu sama yang lain, "Yesus sungguh hebat." Angin mematuhinya dan air di danau pun taat kepadanya. Ya anak-anak, selanjutnya kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hal apa yang paling berkesan bagimu setelah membaca cerita di atas? Mengapa kesan itu muncul? Kesan apa anak-anak yang kalian dapatkan? Tuhan Yesus sanggup meredakan angin ribut dan gelombang yang sangat tinggi. Tuhan Yesus berkuasa sehingga angin dan gelombang tunduk kepadanya. Pertanyaan selanjutnya nomor 2. Apa yang menyebabkan murid-murid Yesus ketakutan? Apa anak-anak? Ya, betul sekali. Karena perahu yang mereka naiki atau yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Lalu selanjutnya nomor 3. Bagaimana cara Yesus meredakan angin ribut itu? Dengan cara
Yesus berfirman atau dengan berkata, "Diam, tenanglah." Maka danau itu menjadi tenang. Permintaan para murid kepada Yesus agar meredakan angin ribut adalah contoh bahwa manusia atau kita anak-anak sangat bergantung kepada Allah. Cerita ini membuktikan keterbatasan manusia. Para murid tidak mampu mengendalikan angin ribut. Mereka justru merasa takut. Di tengah-tengah ketakutan itu, mereka mencari Yesus. Rasa takut para murid membuktikan bahwa manusia sangat terbatas dan membutuhkan penyelamat untuk menolong mereka. "Tuhan, selamatkanlah kami." Ini adalah seruan para murid yang mau bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak, ada banyak sekali contoh dalam hidup kita sehari-hari atau cerita-cerita dalam Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Sekarang, carilah contoh-contoh pemeliharaan Allah. Temukanlah contoh-contoh tersebut dalam Alkitab. Misalnya cerita yang terdapat dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tuliskanlah pada tabel berikut ini. Ya, baik anak-anak, nanti kalian bisa membuat kolom contoh cerita dalam Alkitab dan contoh kebergantungan kepada Allah. Ya, baik anak-anak, nanti kalian bisa membuat kolom seperti ini ya. Contoh cerita dalam Alkitab dan contoh kebergantungan kepada Allah. Nomor 1, Yesus meredakan angin ribut. Terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Contoh kebergantungannya kepada Allah adalah para murid ketakutan sehingga mereka membutuhkan pertolongan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Contoh nomor 2, Yesus menyembuhkan Bartimius. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Udah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Contoh kebergantungan kepada Allah. Yesus menyembuhkan Bartimius sehingga ia bisa melihat. Ketiga, Yesus memberi makan 5.000 orang. Markus 30 ayat 30 sampai 44. Contoh kebergantungannya adalah Tuhan Yesus melakukan mukjizat sehingga mereka tidak berkekurangan. Lalu, Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Lalu contoh selanjutnya adalah cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus yang terdapat di dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus hidup kembali. Lalu contoh yang terakhir, cerita tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang terdapat di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 8. Orang yang lumpuh itu akhirnya dapat berjalan karena pertolongan Tuhan. Selanjutnya, daftarkan juga pada tabel berikut ini sedikitnya 5 contoh kebergantunganmu terhadap Allah dalam hidup sehari-hari ya. Jadi anak-anak diminta untuk memberikan contoh kebergantunganmu kepada Allah. Nah, ini contohnya. 1. Pada waktu sakit. Contoh kebergantunganmu kepada Allah adalah berdoa meminta Allah untuk menyembuhkan. Lalu yang kedua, saat ulangan. Saat ulangan, Tuhan menolong saat kita mengerjakan soal-soal yang ada. Lalu contoh berikutnya adalah ketika kita sedang sedih. Tuhan menghibur setiap anak-anaknya yang sedang sedih. Lalu selanjutnya nomor 4, saat takut. Tuhan memberi keberanian kepada kita semua. 5, saat terkena musibah. Seperti yang sekarang sedang terjadi di sana sini, banyak teman-teman kita yang sedang terkena musibah banjir. Nah, bentuk pertolongan Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan adalah
kita datang kepada Tuhan dan Tuhan beserta menolong kita semuanya. Contoh selanjutnya, saat kita kekurangan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Ya, anak-anak, Miss akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang sejati, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Ya, anak-anak, kita sudah menyanyi bersama-sama. Nah, tugas kalian sekarang adalah tuliskan pesan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Apa pesan lagu tersebut buat kalian semuanya? Ini contoh dari Miss. Pesan lagu tersebut adalah bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat atau kawan sejati bagi kita. Baik di saat kita susah, sakit, saat berkekurangan, dan dalam keadaan apapun, ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Miss mengajak kalian semua untuk kita selalu bergantung kepada Tuhan, berharap dan selalu percaya bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita sempurna adanya. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Allah penyelamat, kami bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Teduhkanlah hati kami, jernihkan pikiran kami, agar kami makin mampu merasakan cinta dan kehadiran Allah dalam hidup kami. Semoga dengan merasakan cinta dan kehadiran Allah, kami makin berserah dan bergantung kepadamu. Dalam nama Yesus Sang Penyelamat kami berdoa. Amin.